Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini wa ahli. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bacakan sholawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para guru-guru kita, para kiai, para alim ulama, dan juga kepada orang tua kita, para sesepuh atau bangun, sebab al-barakatu fi akabirihim, keberkahan itu ada pada orang tua. Di dalam surat Ghafir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Al-Quran surat Ghafir. Dalam ayat ini Allah berkata, dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi banyak hikmah yang tersimpan di dalam satu ayat ini. Pertama, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa setiap kita berdoa kepadanya, astajib lakum,
aku kabulkan, kata Allah. Itu kita diajari doa itu makbul, doa itu mustajab. Cuman kita mesti menunggu kapan doa itu yang terbaik dikabulkan Allah kepada kita. Maka pada hakikatnya menurut ayat ini tidak ada doa yang tak dikabulkan oleh Allah. Cuman tersongon ajal deh, marna perjolo, marna papudi, marna macopat, adong na marna lambat. Nah, adong tong 20 tahun dojolo so ikabulkan. Nah, tapi pada dasarnya Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku perkenankan, kata Allah, aku kabulkan. Apapun doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperkenankan oleh Allah. Hikmah yang kedua, sesungguhnya di dalam ayat ini Allah mengajari kita bahwa orang-orang yang menyombongkan diri daripada menyembah Allah akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Berarti bisa kita mengambil sebagian pendapat ulama, orang yang tidak berdoa termasuk orang yang menyombongkan diri. Karena dimulai ayat ini, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu akan aku kabulkan. Baru disambung Allah, sesungguhnya mereka-mereka yang menyombongkan diri daripada menyembahku. Menyembah Allah itu kan berdoa. As-salatu lughatan ad-du'a, kata ulama fikih. Salat menurut bahasa doa. Nah, berarti orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, dari mendoa kepadaku, memohon kepadaku, meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Berarti angkon naman duah duiba. Nah, karena di dalam salat itu pun doa. As-salatu lughatan ad-du'a. Ihdinas siratal mustaqim. Doa deh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa deh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa deh. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Doa deh. Maka orang-orang yang sholat itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat pun kita berdoa, itu dianjurkan. Artinya menandakan bahwa kita butuh kepada Allah, bahwa kita ini sangat lemah, tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alak-alak na suray mandoah berarti mang beteng milalayay. Nah, tapi alak-alak na mandoahi butuh ya Tuhan. Adong nagit membain hajat, agit pabakaskon, mendoa ya Tuhan. Tandona ya butuh, lemah. Nah, acara syukuran mendoa ya Allah. Acara kemalangan mendoa ya Allah. Berarti setiap hari, setiap detik kita tidak bisa terlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang manusia itu merasa sombong dengan dirinya, lupa bahwa ia butuh pertolongan Allah. Umnai pabahat Tuhan berasukinia, ia menabeteng nilalaya. Allah. Palagi itu pasar penyambungan, indom na perjal, indom na jagal, naon binitabusinya, alak na ipigit itabusinya. Ini menyombongkan diri kan? Nah, karena itulah mereka-mereka yang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya butuh kepada Allah. Setiap hembusan napas, keluar masuk napas kita, kita butuh kepada Allah. Maka jangan sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Masuk mereka itu ke dalam neraka jahanam
dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina mesti deh dipemasuk ni Tuhan itu bakasan ni api neraka jahannamun alak-alak yang menyombongkan dirinya, alak-alak yang mereka tidak mau menyembahku kata Allah, atau mereka tidak mau meminta kepadaku. Berarti kita diperintahkan oleh Allah berdoa. Ud'uni astajib lakum. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Wahai Muhammad, apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang keberadaanku, maka katakanlah aku sangat dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa mereka yang mendoa. Iza da'an, apabila mereka meminta kepada aku, berarti nikabulkan doa tadi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat ini para ulama-ulama kita mengatakan ada 4 perkataan yang tidak disukai Allah saat kita berdoa. Pada dompak mandoah ulang dokon 4 ucapanon, karena 4 ucapanon adalah sangat dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Bisa jadi inilah yang menyebabkan Allah murka ketika kita meminta berdoa kepada Allah, tetapi 4 perkataan ini tersebut oleh kita. Yang pertama kata para ulama-ulama kita, isti'jalul ijabah, ingin segera cepat dikabulkan doanya. Ngatolawan. Misalkan membayar utang, ada utang nih Pak. Ya Allah, ancokot angkun nalunas utang ki. Ya Allah, ancokot angkun nalunas utang ki. Ingin segera cepat dikabulkan. Nah, ini tidak boleh. Tidak disukai Allah. Kenapa? Karena kata Nabi, intizarul faraji huwal ibadah. Menunggu terkabulnya doa itu pun ibadah. Paintentemu qabul doa ibadah. Dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria meminta kepada Allah agar diberi keturunan. Ngadong anakku, ngadong keturunanku Tuhan. Lehen malang adiau keturunan. 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Berarti selama menunggu 40 tahun terkabulnya doa Nabi Zakaria, itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ya'qub memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan anaknya Yusuf karena kehilangan anak. Maka 30 tahun lebih barulah Nabi Ya'qub bertemu dengan Nabi Yusuf. Berarti selama 30 tahun ibadah mun. So mani orang tua entai ini taan. Mangaranto anaknya tu Bogor, mangaranto anaknya tu Jakarta, dong na tu Malaysia, adong na tu Mokkahan. Manduah saja mainantai don amantai di itaan. Ya Allah, panjangkan umurku ansulis marsudo pitungkin na idon anakku. Bope na 3 tahun na iya mulak tuson marsudo hatia. Berarti 10 tahun do piso bisa iba mulak marsua. Berarti selama 10 tahun orang tua kita berdoa, menanti dikabulkannya doa, mereka sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, jangan kita berdoa minta segera dikabulkan Allah. Coba Tuhan ampun namu kabul. Ngadong adab nomor Tuhan ini. Nah, maka Allah benci kepada orang-orang yang seperti itu. Betul dong. Antu presiden saja mangkuling kibadut presiden mesti dong adabna, tatananna. Harus diatur bahasanya. Diatur tutur kata niba, karena berbicara dengan orang paling tinggi kedudukannya, presiden, apalagi Allah Malikil Khabbar, raja di atas segala raja, harusnya lebih beradab di bentuk Tuhan pada itu makhluk-makhluknya. Contohnya menekin perumpamaan. Nah, maka kita berdoa, begitu kita berdoa kepada Allah, tunggu doa itu. Malikil Khabbar, raja di atas segala raja, harusnya lebih beradab di bentuk Tuhan pada itu makhluk-makhluknya. Contohnya menekin perumpamaan.
Nah, maka kita berdoa, begitu kita berdoa kepada Allah, tunggu doa itu dikabulkan adalah ibadah. Intizarul faraji huwal ibadah. Ngana sonang deh. Apa inti-inti mu kabul doa ni ibadah. Mungkin adong doa ta mulai poso-poso sampai sanari ngape terkabul. Nah, itu menunggu doa dikabulkan. Dan kita yakin kepada Allah bahwa doa itu pasti akan dikabulkan. Hanya menunggu waktunya. Yang kedua, kata para ulama, ucapan yang dibenci oleh Allah, dilarang oleh Allah, kita ucapkan saat berdoa, ad-du'a'u lil i'lamillahi subhanahu wa ta'ala, berdoa untuk memberitahu Allah bahwa dia sakit, dia susah, dia gelisah, dia banyak hutang, aun dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Indah tolai pardokonan sudah itu Tuhan. Adong bisul ku Tuhan, adong penyakit ku Tuhan, hutang ku saonnai Tuhan. I pardokoni iya sudah sada-sada itu iya indah tolak. Karena Allah tahu dengan keadaan kita. Maka kita cukup menadahkan tangan berdoa kepada Allah bahwa kita butuh kepada Allah. Nampun sinadokon sada-sada ondope nampun. Kenapa? Karena ketika kita mengutarakan sesuatu kegelisahan yang kita alami, itu tanda kita tidak yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda namidawo indah yakin kita nama Tuhan ini. Ilahnya di penyakit, ilahnya di musibah, ilahnya di ujian, gelisah, marsak, nang konsenedo kon sude. On mago pepeng mo 10.000 dokko tu Tuhan. Mago mo 50.000 dokko tu Tuhan. Begitu dapat 50 juta marsyukur pindah. Dinamago on saja maya. Sehingga tidak boleh kita memberitahu semua. Cukup kita menampakkan kelemahan dan kefakiran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-salis, yang ketiga, ad-du'a'u lil ikhtibar, berdoa untuk mencoba-coba Allah. Mampan durwai duahon sangainda. Ipingat oleh pala dapat umpamana tiap mengaji tasonon bo, setiap minggu mengaji adong doa, dapat mun gurui, dapat mun ustati, icubo yolo sangat mampan do. Indah tolak. Iyakini ma doa nai. Contoh, pernah kita mengkaji Allahumma fini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Doa solunas utang niba. Nampun cubo-cubo, yakini, doakan kepada Allah sesuai dengan caranya, sesuai dengan yang diajarkan. Ulang hanya mencubo-cubo. Dina mencubo-cuboon mah terhambatlah, terhalanglah dikabulkannya doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin mai ahane dokon ni gurui, yakin mai ba. Ahane dokon ni nabintai, yakin mai ba. Ahane dokon ni ulama-ulama tai, yakin mai ba. Ar-rabi'u, yang keempat, ucapan yang tidak disukai Allah saat berdoa, ad-du'a'u bisyarrin ghairi mustahiqqin, mendoakan orang untuk kejahatan. Nah, tolak. Berbuat jahat tidak boleh, berniat jahat pun tidak boleh. Mendoakan untuk kejahatan pun tidak boleh. Karena dilarang dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedia goyak perua bayu inaruy atu samping ni banamarjakali. Ibu ka iya usahonia pas ijolo ni bay. Ngatolay doakon doa keburukan. Mudah-mudahan merpenyakit bayoy datahan na bisulan mati keluarga na sudah ulang. Doa-doa jelek. Mudah-mudahan dalaris jakal nia, mudah-mudahan orang sehat keluarga nia. Jangan. Oke lah ketika doa kita dikabulkan oleh Allah pada saat itu untuk kejelekan. 10 tahun yang akan datang engkau pun akan tertimpa sesuai dengan yang engkau doakan. Kurang sehat niba, habis majakal niba, indah laku jakal niba. Pengaruhnya ada. Kita tidak sadar bahwa kita pernah mendoakan orang untuk keburukan. Itulah yang ditimpakan Allah kepada kita. Hanya karena kita lupa dengan perbuatan kita. Kan namang napaingot na do Tuhan ni begitu ada musibah kepada kita. Koreksi diri.
apa sebenarnya yang dulu pernah kita lakukan sehingga Allah membuat hidupku seperti ini, sehingga Allah menjadikan aku seperti ini. Berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Ulang pasalah alaki, ulang pasalah Tuhan. Nah, maka jangan mendoakan manusia orang lain bisarrin ghairi mustahikin untuk kejahatan, untuk keburukan. Sebab doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya itu adalah mendoakan diri kita sendiri. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad. Sarupa beda bulut naman dokon na rahmati maulani mulai. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, kata Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani, warham ummata Muhammad, wastur ummata Muhammad, wajbur ummata Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa umat Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib seluruh umat Muhammad. Ya Allah, cukupilah kebutuhan umat Muhammad. Nah, dia guys mendoa ni Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani, pendiri Thariqat Sammaniyah. Isayo madoah ni beliau setelah solat subuh opat nuli ibacaya. Allahumma ghfir li ummati Muhammad, warham ummata Muhammad, wastur ummata Muhammad, wajbur ummata Muhammad. Akhirnya ditimpa balikkan Allah kepada beliau. Allah ampuni dosa beliau, Allah rahmati, Allah tutup aibnya, Allah cukupkan kekurangannya. So doa tapi harus doa yang baik-baik, doa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku perkenankan, kata Allah. Semoga dengan adanya kajian ini kita semakin yakin bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menyiapkan kabar gembira bagi kita yang memohon kepadanya. Tinggal menunggu kapan waktunya dikabulkan Allah doa-doa kita. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah, jangan pernah menyalahkan Allah, jangan pernah mencela dan mencaci Allah ketika doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itulah surat Ghafir, Allah memberikan kita pelajaran betapa pentingnya kita berdoa semata-mata menampakkan kelemahan dan kefakiran kita di hadapan Allah Ta'ala. Nah, terakhir amben di bulan Rajab dobeon dapat kita dobe kira-kira 2 minggu naik urang lebihna bulan Rajab. Adong sadana paling deges kita amalkan di bulan Rajab. Ahamai disebutkan dalam kitab karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kitab Al-Ghunyah. Isi-isina puasa bulan Rajabon toluari merturut-turut, imuloi sian hari Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti yang cokot mai. Paling dalu mampu cokot poken naro isi do terakhir. Poken naro na imuse mang masuk misaban. Di bulan Rajab pun maya toluari mutawaliyatin berturut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu. Pala taramal kon ma ning nabinta kataballahu lahu, Allah akan mencatat bagi orang itu pahala sama dengan orang yang beribadah siang malam selama 900 tahun. Masya Allah. Kapan lagi kalau bukan di bulan ini? Palangatar bain di bulanon bain desa tahun naik musim bulan Rajab. Jadi jangan lewatkan kesempatan, mumpung kita masih di bulan Rajab. Berpuasalah besok Kamis, Jumat, Sabtu, umur penga sampai 900 tahun, 90 tahun pe mana dung tobangan mai. Nah, Allah anggo mampu kita 90 tahun syukur mai. Nah, Nabi Nuh lebih 900 tahun umur nih, 950 tahun.
Beliau dengan beribadah menyeru kepada umat berdakwah tiap saat berpahala Nabi Nuh. Tapi tuluari medabain di bulan Rajab sarupul bedon amal ni Nabi Nuh na 900 tahun ni. Itulah hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan amal-amal umat-umat yang terdahulu. Marilah kita mulai puasa besok. Insyaallah angwin dalong alangan na mencoba kita laksanaon sama-sama puasa sunnah Rajab. Niatna sunnah pula sengaja aku puasa besok hari puasa sunnah Rajab. Jumat besok 5, Sabtu besok 5. Pala adong kodoan nih ba, niat kon kodo sarubo may tolak, tetap akan mendapatkan pahala senilai orang yang beribadah selama 900 tahun. Nah, jangan kita tinggalkan. Mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu dan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu senantiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah. Panjangkan umur untuk beribadah dan taat kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina